Jika hilangnya respon, respek, dan kepedulian, kemudian munculnya perpecahan demi perpecahan, olok-olokan, ego, berbangga-bangga kesukuan, berbangga-bangga dengan kelompok golongannya, maka ini adalah menunjukkan ada kesalahan makna dalam mendefinisikan spiritual. Tidak akan ada kotoran dan penyakit yang menyertai akibat wadahnya. Hurinnya disuguhkan dengan cara akhlak yang baik, adab yang baik, dan ini dari hasil yang halal. Menjadi janah senang melakukan budidaya dan pemberdayaan, maka percaya kepada akhirat. Sebagai contoh pamannya begitu. Saat ternyata hegemoni kemapanan zon aman ini sudah merupakan mengekonomikan dia, sudah menjadikan hasil dia, di mana-mana sudah isi di sana-sana. Ternyata yang dikatakan surga, yang dikatakan jannah, yang dikatakan widodari ternyata tidak sesuai apa yang sering diungkapkan, tapi sudah terlanjur sering menyampaikan dan sudah memperoleh sangu, amplop dan seterusnya upamanya awadi upamanya begitu. Tentu merubah ini akan sangat sulit. Sepertinya dulu orang yang diberi pengertian oleh dia dalam ngajinya itu semuanya menuduh dia salah lu kan begitu, maka dia akan bertahan mati-matian bahwa surga itu widodari itu benar kan begitu. Padahal di Quran surga itu gak enak wedokane belas gitu loh, gak enak makna wedokane gitu. Nggak ngerti aku berkembangnya seperti ini. Sing tinggi rabi apa? Wong mati ki ragamu dipendem kok. Sing nyatu ki lae roh. Kalau ngomong roh, yang itu pun yang nyatu kan rasa sir toh. Kan ada ungkapan toh, an-nasiruhu kan gitu. Al-insan itu sir, wa anasiruhu istauda'tuhu minal ibadi. Itu sudah terlanjur salah kaprah. Seperti kiamat, wah dibahas di mana-mana. Komayakumu kiamatan, kiamat itu bangkit kesadaran terlepas bencana atau tidak. Tapi kiamat itu begini, kalau kamu semula nakal bedik, kemudian kamu sadar saat diingatkan salah, bangkit sadarnya, itu kiamat gitu loh. Enggak negatif kok gitu loh. Enggak selalu negatif maksudnya gitu ya. Oke, ini kan contoh. Lihat. Bagaimana kita menjadi manusia yang siap menerima perubahan. Walaupun mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Maka hindari benci, iri, dengki, hindari. Sebab jika ternyata yang kamu irikan
yang kamu benci dan dendamkan orang itu, ternyata jika benar, kamu mengakuinya akan berat. Rumusnya apa? Allah tidak menciptakan segala sesuatunya dengan sia-sia. Pedomannya itu gitu loh. Rabbana ma khalaqtal hadzal batil. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Bagaimana kita menjadi air laut, menjadi laut, seperti laut maksud saya, yang semua bangkai dimasukkan ke laut tidak akan pernah merubah laut tetap suci dan mensucikan. Walaupun bangkai itu tidak akan berubah menjadi halal untuk dimakan. Kan itu kan. Sistem atau pendidikan yang bias atau yang salah itu akan ditandai beberapa fenomena. Meningkatnya kerusakan mental ditandai dengan minum-minuman keras, umpamanya merajalela. Pernah nggak ngamati di dalam data minuman keras sekarang ini saya nurun apa saya naik? Kan gitu kan. Bahkan dilegalkan toh, kan gitu. Ngetik di perusahaan kan legal saiki. Itu merupakan sesungguhnya jika ada sesuatu material yang sifatnya itu adalah mudorot, terlepas dari kita ngomong dalil mudorot ya, yang mengakibatkan sebuah, tahu kalau itu orang minum akan menjadikan rusak dan akan terjadi mudah sekali terpancing emosi dan pertikaian, itu sesungguhnya adalah wujud dari keputusasaan. Kecenderungannya orang yang peminum minuman keras itu adalah wujud dari keputusasaan, wujud dari pengangguran, kan begitu. Terkadang kan begitu. Pelampiasan lah. Kemudian meningkatnya perzinahan menunjukkan wujud dari hilangnya harga diri, hilangnya kehormatan ruhiyah, dan hilangnya kemampuan sistem pengendalian diri dalam diri seseorang. Hilangnya perilaku respon, respek, tanggap, dan peduli, suburnya olo-oloan dan saling membuli, dan bangga saat dapat mengolok dan membuli yang lain. Suburnya perpecahan demi perpecahan. Ini adalah menunjukkan akibat adanya yang salah dalam definisi makna spiritual. Kalau saya membaca silabi, tak delok nik silabi sejak saya dulu 2000, 2005, 2010 saat saya masih KS sampai sekarang, saya melihat ciri pendidikan kemudian tertulisnya adalah spiritual atau kecerdasan spiritual, itu ditunjukkan dengan sekolah itu menjalankan sholat berjamaah, sholat duha, itu kemudian dikatakan kecerdasan spiritual. Ini berarti ora dong tentang spiritual, begitu loh. Jika
hilangnya respon, respek, dan kepedulian, kemudian munculnya perpecahan demi perpecahan, olok-olokan, ego, berbangga-bangga kesukuan, berbangga-bangga dengan kelompok golongannya, maka ini adalah menunjukkan ada kesalahan makna dalam mendefinisikan spiritual. Spirit dimaknai sholat. Piye? Paham maksud saya toh? Gak teko pikirannya awake dhewe. Ya mungkin awake dhewe saking goblok kan karena pinter. Spiritual itu intinya, mohon maaf bukan itu, substansi spiritual itu ada pada perilaku peduli. Jadi spiritual itu peduli dan gotong royong. Kalau di dalam bahasa ritual ya gunakan aja ritual, kecerdasan ritual gitu loh. Spiritual itu gak ada kaitannya dengan kopiah, dengan sajadah. Kita tuh sudah terlanjur setiap kali ngomong spiritual itu Tuhan dan agama. Kita tuh berbicara spiritual itu sesungguhnya berbicara koneksi di antara kita dalam kehidupan sosial. Bijak enggak saat kita menemui orang yang dia menyakitkan hati kita? Kata-kata yang keluar itu kata-kata yang bijak apa enggak? Kalau kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang menyakitkan, ya berarti spiritualnya rendah gitu. Bukan perkara ini gitu. Itu perkara sajadah, perkara sholat itu gak ada kaitannya dengan spiritual. Jadi orang yang bersorban, orang yang sholatnya sregep, spiritualnya pasti tinggi, belum tentu. Walaupun seharusnya iya. Karena inti ubudiyah itu adalah membentuk kepribadian spiritual. Kan itu. Kemudian pembiasan fenomenanya itu di banyaknya muncul rekayasa kehidupan hanya sekedar untuk memperoleh suara, memperoleh ngene gitu ya. Gitu. Emosi itu ya sini ya. Ya. Kan kalau kita FB kemudian kita komentar kemudian kita kan gini kan gitu kan namanya apa emosi gitu. Jadi kita kan golek emosi sakake gitu loh. Oh iya lah ya emosi wong beda ji karo S wae emoji. Jadi rekayasa kehidupan formalitas, rekayasa kehidupan hanya sekedar untuk memperoleh suara, memperoleh pencitraan. Hal ini menunjukkan hegemoni kekuasaan dan kekuatan, menunjukkan sesungguhnya seseorang ini berada dalam prasangka tidak mengetahui inti kehidupan. Kalau orang itu hidup tujuannya itu untuk pencitraan, berarti dia itu nggak tahu hakikat kehidupan. Membuat program tentu nggak bisa. Jemaah rahimakumullah, kalau kamu ingin tahu anak kamu atau peserta didik kamu itu tujuannya pencitraan atau kekuasaan atau nanti menjadi pendendam, kamu bisa tes. Kamu kasih pekerjaan. Kalau ternyata setiap kali dikasih pekerjaan tidak pernah selesai,
Berarti tujuan anak kamu itu adalah pencitraan, perhatian. Kalau sudah memperoleh perhatian, berarti tidak perlu dikerjakan. Paham? Kalau kamu ngetes, kamu kasih pekerjaan, ternyata dia itu jelong-jeling, kadang dikerjakan, kadang tidak, kadang dikerjakan, kadang tidak, atau nggak konsisten, tujuan dia adalah kekuatan. Ya, contohkan begitu. Kalau kamu mengetahui tujuan dia tuh yang nyusup di apa yang dia lakukan, itu kita mengetahui susupan itu, mendidik anak kita akan, insya Allah kita lebih bisa mengarahkan. Kita bisa mengarahkan, nggak banyak energi. Kemudian fenomena selanjutnya adalah saling menyalahkan, sehingga kebenaran sudah benar-benar buram, samar, tidak jelas, ambigu, sulit memilah dan memilih mana kawan, mana lawan, mana yang benar, mana yang salah. Pada saat ini terjadi, berarti pola pendidikan ini sebagai fenomena, ada pembiasan. Berarti ini menandakan di komunitas itu tidak ada yang dituakan, tidak ada yang disegani, tidak ada lagi yang menjadi pedoman. Berarti di situ tidak ada lagi yang dapat dipercaya. Jika ambigu, ketidakpastian subur, kemudian antara pimpinan dan anak buah kebingungan melakukan perbuatan, membuat program, melaksanakan program, apalagi perilakunya selalu top down, tidak tidak siap dengan bottom up, apalagi komunikasi dan musyawarah tidak terjadi, feodalisme itu subur dengan ukuran bahwa saya lebih tinggi daripada kamu, kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Maka ini sesungguhnya pejabat atau pemimpin hanya formalitas. Dia pejabat bukan pemimpin. Pada saat yang terjadi adalah ambigu. Biasanya tinggal menunggu surut runtuh kan gitu. Seandainya seperti itu, kalau kita membangun komunitas, bagaimana supaya abadi dan sebuah pendidikan. Kemudian sistem manajemen yang salah, ini masih lanjutan tadi ya tentang pendidikan, masih fenomenanya akan banyak penyakit bermunculan. Kemudian akan muncul penyakit yang mematikan. Kemudian selanjutnya, penyakit yang mematikan akan dimanfaatkan dan digunakan mencari keuntungan pribadi, kebahagiaan di atas kesengsaraan yang lain. Ciri jika pendidikan itu salah. Tapi kan kalau kita lihat kan ini fenomena ini nggak ada di kita, kan nggak ada. Pendidikan kita kan berarti kan mungkin kan bisa jadi entah benar atau tidak, saya nggak tahu. Jadi kebahagiaan di atas kesengsaraan orang lain, banyaknya penyakit dan
banyaknya yang penyakit yang mematikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan. Mati loro diunekne 10 lo wong loro kelilipan diunekne dia kena penyakit mematikan, itu umpamanya begitu. Hanya sekedar supaya dapat menurunkan anggaran. Jika itu terjadi, maka itu salah satu fenomena kesalahan sistem pendidikan yang ada. Itu dampaknya panjang gitu loh. Tapi itu kan enggak, di kita kan enggak. Apalagi bangsa kita sama sekali enggak begitu. Kita kan jujur banget. Gitu. Pol.